Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurelina Putri Novanti dengan NPWP akhir 154. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Saifuddin, yaitu nomor pertama, yaitu dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerjakan sendiri dan jika hasil pekerjaan saya sama dengan teman saya, maka saya bersedia diberi nilai 0. Nah, selanjutnya yang nomor satu menghitung transmisi transmisi dan refleksi. Nah, didapatkan nilai EN yaitu sebesar 0,872 dan FN didapatkan nilai 0,128. Nah, setelah itu hitung teoretikal untuk 2E1 per EN plus FN didapatkan nilai 2 dan untuk 2E1 per 2 EN didapatkan 1,476. Nah, selanjutnya eh, kurva biru itu nilai ini dan kurva merah nilai ini. Terdapat sumber horizontal ini 10-1 hingga 10-1 frekuensi. Nah, frekuensi ini terkait dengan resonansi tanah akibat getaran seismik. Selanjutnya untuk sumber vertikal ini nilai yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa adanya amplifikasi, sedangkan mendekati 1 menunjukkan respon linier atau minimum amplifikasi. Kurva merah tidak memperhitungkan tambahan gaya eksternal dan sedangkan kurva biru menghitung gaya eksternal dari fraksi sendiri. Nah, selanjutnya E2B menghitung rumus amplifikasi dengan menghasilkan nilai 10 dan itu ini 15% dengan hasil 3,33. Nah, didapatkan hasil sumber horizontal menunjukkan getaran yang relevan dan sumber vertikal menunjukkan faktor amplifikasi. Nah, selanjutnya nilai amplifikasi berbanding lurus dengan bagaimana cara mempergelombang seismik. Nah, kurva merah ini menunjukkan representasi transfer fungsi atau amplifikasi pada berbagai frekuensi. Nah, puncak 1 sampai 2 itu terdapat aplikasi 3 pada frekuensi 1 sampai 2. Nah, puncak ini mengidentifikasikan resonansi tanah di mana tanah memperkuat gelombang seismik secara signifikan. Nah, penurunan pada 5 Hz itu daman tanah mendominasi sehingga mengurangi penguatan gelombang. Untuk damping yang 2% itu terjadi dengan penguatan tinggi pada frekuensi dan damping lebih tinggi yaitu 5% sampai 15% itu menunjukkan damping meningkat, puncak amplifikasi lebih rendah dan lebih lebar. Energi getaran lebih banyak diserap oleh tanah sehingga resonansi kurang signifikan. Selanjutnya nomor 3A menunjukkan bahwa ini yang 50 meter per second menunjukkan gelombang bergerak lebih lambat menyebabkan lebih banyak energi terperangkap. Selanjutnya yang ini menunjukkan bahwa 100 meter menunjukkan bahwa amplifikasi maksimum lebih kecil karena energi tidak terperangkap sebanyak kecepatan mudah. Selanjutnya pada 200 meter ini menunjukkan bahwa gelombang merambat lebih cepat dan tanah lebih keruh dibandingkan dua ini. Selanjutnya pada 3B menghitung FS 30 dengan H total yaitu 30. Diketahui H120, H2-nya 10. Selanjutnya disubstitusi dan didapatkan nilai hasil 225 meter per second. Berdasarkan klasifikasi SNI. Nah, ini sebagai tanah sedang. Selanjutnya pada 4C grafik ini yaitu 4C. Grafik ini menunjukkan bahwa frekuensi rendah, faktor amplifikasi berada di sekitar nilai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Pada rentang frekuensi 1 sampai 10 terdapat peningkatan amplifikasi yang signifikan dengan beberapa puncak yang jelas. Setelah 10, amplifikasi menurun mendekati 1 dengan fluktuasi kecil karena pengaruh resonansi atau amplifikasi secara lemah. Selanjutnya puncak terbesar yaitu 2 sampai 4 kali amplifikasi. Memberikan indikasi resonansi yang penting terutama untuk analisis struktural dan geoteknik dengan nilai kecepatan gelombang geser sebesar
setelah itu 50 Hz itu pada grafik menunjukkan bahwa faktor amplifikasi berada dalam kondisi menurun dan mendekati nilai 1 menunjukkan bahwa amplifikasi Hz sangat kecil atau hampir tidak ada. Puncak amplifikasi terjadi pada frekuensi lebih rendah sekitar 1 sampai 10. Resonansi atau pengaruh amplifikasi terbesar tidak terjadi sekitar 50, melainkan pada frekuensi yang lebih rendah. Respon pada 50 mungkin tidak signifikan karena pengaruh amplifikasi menurun tajam. Hanya pada 100 Hz ini grafik dampak menunjukkan menurun dan berada dalam rentang amplitude kecil menunjukkan bahwa sistem pada frekuensi 100 mengalami amplifikasi yang relatif kecil. Selanjutnya 4D, begitu fs 30 didapatkan hasil 100 meter per second berdasarkan klasifikasi berdasarkan SNI 17262-2019. 100 meter ini termasuk kategori tanah lempung lunak. Selanjutnya pada 5A menghitung fs 30 didapatkan hasil 448,5 dan eh, berdasarkan klasifikasi fs 30 yang nilainya 448,5, tanah ini diklasifikasi sebagai tanah sedang. Selanjutnya pada 5B menghitung amplifikasi teoritis dan didapatkan hasil Bedrock Contribution E1 13,0222963,19. Setelah itu disubstitusi nilai A didapatkan hasil 0,119 dan berikut grafiknya. Nah, frekuensi dominan amplifikasi terlihat mencapai puncaknya sekitar 3-4 Hz dan nilai amplifikasi puncak maksimum pada frekuensi sekitar 4,5. Nah, selanjutnya persamaan dan perbedaan teoretikal dan empirikal. Nah, selanjutnya persamaannya itu sama-sama menghitung faktor amplifikasi dan bergantung pada parameter tanah seperti densitas. Perbedaannya metode perhitungannya teoretikal menggunakan rumus analitik basis energi dan empirikal berdasarkan pengamatan. Untuk pendekatan yang teoretikal teoritis dan empirikal empiris. Untuk fokus parameternya teoretikal bergantung pada karakteristik lapisan tanah dan empirikal berdasarkan pengamatan untuk frekuensi tertentu. Selanjutnya nilai amplifikasi teoretikal dihasilkan nilai amplifikasi kecil dan untuk empirikal lebih besar berdasarkan ketergantungan frekuensi. Teoretikal tidak secara langsung mendekati frekuensi dan empirikal menampilkan frekuensi dominan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.